Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya, kita kembali akan melanjutkan pada perkuliahan hari ini. Kita akan membahas tentang uji 2 sampel. Ya, harapannya nanti mahasiswa bisa menerapkan uji rata-rata dan uji varian, tapi untuk yang 2 sampel. Tapi untuk pembahasan kali ini ya, supaya durasinya tidak panjang, saya mengutamakan yang uji rata-rata 2 sampel. Nah, uji rata-rata 2 sampel, sebelumnya konsepnya perlu disampaikan. 2 sampel ini berarti ada sampel independen atau bebas dan sampel berpasangan. Kalau sampel independen atau sampel bebas ini berarti ada 2 sampel, tetapi 2 sampel itu tidak saling berhubungan ya. Nah, maka yang dipakai ini adalah uji independen sampel t-test. Jadi misalnya yang satu berbicara tentang hasil belajar ini dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, maka diambil dari sampel laki-laki dan sampel perempuan itu sama-sama tentang variabel hasil belajar, maka itu disebut sebagai bebas ya, tidak berhubungan karena mereka sebenarnya adalah berbeda. Nah, berbeda kalau untuk sampel berpasangan berarti diambil dari 2 sampel yang hakikatnya itu adalah satu sampel, cuma mendapatkan perlakuan yang berbeda. Mohon maaf latar belakang suara ya. Nah, yang pertama kayak misalnya kelompok siswa ya dites ya sebelum melaksanakan pembelajaran, maka disebut sebagai ada data nilai tentang nilai pretest. Kemudian setelah pembelajaran dites lagi, namanya post test, itu yang disebut sebagai nilai post test. Nah, walaupun ada nilai sendiri dari sampel pretest, kemudian ada nilai sendiri dari sampel post test, maka hakikatnya berasal dari satu kelompok, itu yang disebut sebagai sampel berpasangan. Nanti yang digunakan akan berbeda, namanya uji pair sampel t-test. Nah, pada konteks kita kali ini adalah yang independen ya, yang independen, maka ada uji independen sampel t-test seperti itu. Apa sesungguhnya uji independen sampel t-test ya? Nah, uji independen sampel t-test ini adalah analisis statistik ya, yang bertujuan untuk membandingkan 2 sampel yang tidak saling berpasangan ya, sebagaimana tadi penjelasan tentang konsep 2 sampel tadi. Untuk menggunakan uji independen sampel t-test ini sebenarnya ada asumsi persyaratan ya. Yang pertama, ini kedua sampel tidak saling berpasangan ya, jelas karena ini adalah uji sampel t-test. Kemudian yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 ya. Ini menjadi syarat mutlak, soalnya kalau nanti lebih dari 30 ya yang dipakai adalah uji set. Kemudian data kuantitatif asli berskala interval atau rasio, datanya kedua sampel berdistribusi normal ya. Ini asumsinya sebelum melaksanakan uji independen ini sudah melakukan uji normalitas seperti itu. Kemudian ada kesamaan atau varian ya antara 2 sampel tersebut, tapi ini dianggap sebagai syarat yang sebenarnya tidak mutlak. Nah, bagaimana cara melakukan uji independen sampel t-test? Ini caranya ya, masuk ke SPS, lihat variabel view-nya, isi seluruh properti yang ada di dalamnya ya. Nah, pada saat mengisi values itu isikan ya, misalnya kelompok 1 ini untuk laki-laki dan lambang 2 ini untuk perempuan. Begitu seterusnya nanti akan diperlihatkan secara SPS ya. Kemudian diisikan datanya di data view, terus dianalisis, pilih yang compare mean. Di compare mean-nya ini karena ini sesungguhnya ya juga merupakan analisis perbedaan ya, tapi yang dipilih ini adalah yang independent sample t-test tadi. Nah, masukkan efikasi diri ke tes variabel dan jenis kelamin ke grouping variabel. Begitu sampai output ya. Nah, ini contohnya. Seperti itu kita akan mencoba dari data ini ya. Data ini kan sesungguhnya data dari
dua kelompok ya, dua kelompok berarti dua sampel ya, yang satu laki-laki, yang satunya perempuan ya, sejumlah masing-masing 10 orang ya. Kita akan lihat di SPS-nya. Kita lihat di SPS. Jadi yang pertama kita lihat variabel view-nya. Jadi ini diisikan ya, ED itu adalah efikasi diri, diisi type Y dan seterusnya. Ini di label hanya dituliskan efikasi diri ya, tapi untuk jenis kelamin ini nanti di value-nya diisikan ya seperti biasa. Ini berarti di sini angka 1 melambangkan laki-laki seperti itu, laki-laki. Nah ini karena masih ada maka ini di remove dulu sebentar. 1 ini adalah untuk laki-laki, di add. Kemudian 2 adalah untuk perempuan ya, untuk perempuan juga di add. Kalau sudah, kita masuk ke data view. Ini isiannya ya, datanya ya, dari kelompok laki-laki ini yang berjumlah 10 sampai dinilai 80 sampai yang 70, ini untuk yang kelompok perempuan. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan analyze, klik analyze, kemudian compare min, jangan lupa, tapi pilihlah yang independent sample test. Nah ini aslinya kan di sini. Baik. Nah efikasi diri ya, ini sebagai tes variabelnya masukkan ke sini, sedangkan jenis kelamin ini sebagai grouping kelompoknya. Nah di sini kan masih pertanyaan. Nah maka diklik define, diisi grup 1 ini 1, grup 2 ini 2 ya, continue seperti itu. Baru ini sudah ketemu ya, baru di OK. Nah ketika di OK ini ada outputnya adalah seperti ini. Nah ini yang kemudian di copy ya, karena di copy saya sudah ngopi. Kita lihat ya, kita lihat kembali kepada hasil output ya, hasil output. Nah ini hasil outputnya adalah seperti ini. Ini kalau untuk statistik deskriptifnya ini diketahui ya, rata-rata efikasi dari untuk laki-laki ini adalah 71,60, sedangkan untuk perempuannya ini adalah 84,30. Kalau dilihat secara kasat mata ini ya sebenarnya ada perbedaan ya, ada perbedaan rata-rata efikasi diri antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Tapi apakah secara statistik ada perbedaan atau tidak? Kita lihat di tabel independent sample test ya. Nah, kita lihat dulu di levelnya test for equality of variance ya. Ini ternyata taraf signifikansinya adalah 0,179. Nah, karena nilai signifikansinya ini 0,179 itu berarti lebih besar dari 0,05 alfanya ya, yang sebesar 5%. Artinya ini varian data antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan itu homogen ya. Nah, karena homogen ini kan tadi menjadi syarat ya, data dari kedua sampel itu homogen seperti itu yang syarat persyaratan untuk menggunakan independent sample test. Maka ketika ini dipenuhi, penafsiran yang akan dipakai ini adalah berpedoman kepada equal variance assume, berarti ada di sini, posisinya ada di sini. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama ini berdasarkan nilai yang ada di bagian equal variance ini. Kita yang dilihat ini adalah nilai signifikansi total, berarti di sini. Nah, nilai signifikansi totalnya yang ada di row equal variance assumes ini sebesar 0,119, berarti lebih besar daripada 0,05. Nah, kembali ke kriteria ya. Kriteria di sini ini kan jika nilai signifikansi total lebih besar dari 0,05 dari alfanya, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya tidak ada perbedaan ya. Ini kan H0 diterima ya, H0-nya kan tidak ada perbedaan seperti itu.
Sebaliknya, kalau lebih kecil berarti H0-nya ditolak, berarti H diterima. Kalau H diterima berarti kan ada perbedaan. Baik, kembali ke yang tadi. Nah, ternyata karena ini lebih besar, maka berdasarkan kriteria tadi yang ada di slide sebelumnya, ini H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata efikasi diri antara kelompok laki-laki dengan kelompok yang perempuan. Nah, cara yang kedua ini kita lihat berdasarkan kriteria yang kedua. Ini adalah dengan cara melihat nilai T hitungnya. Kalau nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, H0-nya yang diterima, berarti ada perbedaan. Dan yang sebaliknya, kalau lebih besar berarti H0-nya yang ditolak, artinya H-nya diterima, berarti ada perbedaan. Kita lihat ya, karena ini akan melakukan perbandingan, berarti setelah diketahui dari tabel ini kan T hitungnya adalah min 1,639. Ini minnya ini diabaikan ya ketika melakukan penafsiran, karena min ini terjadi itu kan sebenarnya akibat ada min difference ya. Min difference itu diperoleh dari pengurangan jarak antara min atau rata-rata dari sampel laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Ketemunya adalah min 1,6639. Nah, setelah dapat T hitungnya min 1,639, maka kita mencari T tabelnya. Nah, T tabelnya karena ini ada di tutel, maka cara memperolehnya di sini. Jadi alfa dibagi 2 berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 ya, dan DF-nya karena 2 sampel maka N-2 berarti 10 min 2 sama dengan 8 di posisi 0,025, kemudian tarik ke bawah di 8, ini ketemunya angka 2,300. Nah, ketika dilakukan perbandingan min 1,639 lebih kecil dari 2,300. Berarti karena lebih kecil di sini H0-nya yang diterima. Kalau H0-nya diterima berarti tidak ada perbedaan efikasi diri antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Hasilnya sama dengan yang menggunakan signifikansi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.